Tepuk tangan buat juru selamat kita, haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa, Allah yang telah memberikan kepada kami putramu yang tunggal, Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi kami. Bapak, kami bersyukur 6 hari lamanya Engkau telah sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. 6 hari lamanya kami yang bekerja, Engkau sertai di dalam pekerjaan kami. Karena kami percaya Engkau ingin berbuat hal yang lebih di dalam pekerjaan kami untuk menyatakan kuasa-Mu. Kami yang sekolah juga Engkau jagai, Engkau berkati dengan hikmat, dengan kepandaian, untuk kami bisa berprestasi di dunia akademik. Dan tiba saatnya Bapak, hari ini Engkau akan mendidik kami, Engkau akan mengajari kami, untuk kami melihat betapa ajaibnya karya pengorbanan Kristus bagi kami. Kami mau melihat Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja untuk menyatakan Yesus pada pagi hari ini. Sehingga saat kami memandang Yesus, iman kami disempurnakan di dalam Kristus dan hidup kami mengalami perubahan yang ajaib. Semuanya karena Yesus Kristus. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Luar biasa, jemaat sehat semuanya, amin. Oke, puji Tuhan. 5.000 jiwa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menyapa bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di Christ Center Church GBI Keluarga Kudus. Saya staf pengembalaan menyambut saudara semuanya dan kita mengajak saudara untuk bertumbuh di dalam Yesus. Yang kedua, saudara, Bible study kita akan diadakan tanggal 31 Maret jam 19. 31 Maret itu hari Selasa. Hari Selasa, ya. Bulan lalu, bulan Februari kita sudah membahas Yesus adalah anak Allah yang menderita. Ya, begitu kan? Besok 31 Maret kita akan membahas Kristologi dalam Markus. Kristologi itu apa? Kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Jadi besok tanggal 31 Maret Bible study-nya temanya masih tentang Yesus tetapi tentang anak Allah yang disalibkan. Nantikan saja saudara, karena begini, ini saya mau curhat sedikit ya. Karena saya sekolah, saya itu selalu memimpikan begini. Saya percaya khotbah seperti ini membuat saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Tetapi saya juga merindukan gak cuma hanya ibadah kayak gini. Tetapi ketika kita benar-benar study, Bible study, ketika kita benar-benar Bible study, kita akan takjub dan hormat kepada Yesus. Sedikit rahasia bagi saudara yang tidak ikut. Minggu lalu saya ingin ceritakan ya, Injil Markus itu tidak dimulai dari silsilah Yesus. Enggak ada. Betul? Ya, yang ikut Bible study betul ya? Injil Markus beda sama Injil Lukas dan Matius. Matius dan Lukas mencatat siapa Yesus, keturunannya Yesus. Nenek moyang Yesus dicatat semuanya, Injil Markus tidak. Saudara tahu alasannya kenapa? Pada zaman dulu, budak itu enggak penting. Mau anaknya siapa, mau keturunannya siapa, enggak penting. Contoh Yusuf lah. Ketika Yusuf dibawa ke Mesir, Yusuf sudah ditanyain, kamu anaknya siapa? Enggak. Maksud Injil Markus, menulis tanpa menyelibatkan silsilah Yesus. Sebenarnya tujuannya adalah, Markus ingin menunjukkan bahwa Yesus yang adalah anak Allah yang penuh kemuliaan. Perhatikan, rela menjadi budak. Supaya kita yang budak dosa dimerdekakan. Amin. Luar biasa, amin. Tanggal 31, stay tune terus. Daftarnya di nomor pastoral, kontribusi Rp10.000 saja. Untuk apa? Untuk biaya snack dan PowerPoint. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada update aplikasi gereja saudara ya. Jadi terima kasih bagi saudara yang masih terus ada aplikasi gereja di handphone saudara. Aplikasi GBI Kudus. Sudah ada update yang baru, saudara bisa masuk ke Play Store. Saudara bisa update di situ. Jadi update-nya adalah tampilannya lebih bagus, tulisannya bisa digedein, ya bagi saudara yang susah untuk memperhatikan tulisan yang kecil-kecil, bisa digedein, begitu. Ada mana headset kitnya bisa di-share, ya sekarang mana headset kitnya bisa di-share, nggak perlu di-screenshot, bisa langsung di-share. Terus mana headset kitnya juga bisa dibaca hari-hari sebelumnya. Jadi saudara yang belum install aplikasi gereja, saudara bisa cari di Play Store.
ketik GPI Kudus, nanti pasti keluar logonya, logo Christ Center kita. Begitu. Bagi pengguna Apple, pakai channel WA saja. Oke, kira-kira itu ya saudara ya. Kita mau belajar firman Tuhan, kali ini temanya cukup amat menarik. Yuk next yuk. Temanya menarik saudara. Temanya tentang darah yang berteriak dan darah yang menyelamatkan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok ada 2 orang laki-laki pakai jas yang enggak begitu ganteng dari saya ini? Saya ingin mengajak saudara membahas 2 tokoh di Alkitab yang namanya Kain dan Habel. Ya. Setahun ini kita bahas kejadian lah. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat Yesus dari kejadian, dan pagi hari ini di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat Kain dan Habel. Dengan demikian, mari kita buka Alkitab kita di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saudara perhatikan ayatnya, saya minta Ibu Novi untuk membacakan ayat tersebut. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku bersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke saudara, ini kisah yang tragis tentang kakak beradik yang tidak akur, ya saudara ya, tentang kakak beradik yang berantem yang akhirnya adiknya meninggal, kira-kira seperti itu. Dan saudara, ada 4 poin yang akan kita bahas di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Novi, nanti stay tune terus, saya minta tolong bacakan ayat yang lain. Yang pertama, poin pertama adalah ibadah di timur Eden. Ada apa di dalam ibadah itu? Yang kedua, ada penolakan dan dosa. Siapa yang menolak? Dan dosa apa yang sedang mengintip?
Dan yang ketiga ada darah yang berteriak, tentu saja ini darahnya Habel. Mengapa darah Habel berteriak? Apa yang dituntut Habel kepada Kain dan hubungannya sama kita? Yang terakhir adalah kutuk dan tanda anugerah. 4 poin ini akan kita bahas sepanjang khotbah ini saudara. Pertanyaan saya bagi saudara adalah apakah saudara siap untuk belajar firman Tuhan? Kasih tahu sebelahnya, mari kita belajar bersama-sama. Oke. Yo, kita poin pertama, masuk poin pertama. Saudara mungkin kita mengira bahwa Kain dan Habel, wah kalau kita ngomong Kain dan Habel itu, Kain itu orangnya jahat dan Habel itu orangnya baik. Kenapa? Karena persembahan Habel diterima Allah, persembahan Kain ditolak. Asumsi umum yang muncul seperti itu. Barangkali saudara juga berpikir seperti itu. Tetapi tidak tahukah saudara bahwa Kain dan Habel merupakan orang berdosa yang dilahirkan dari orang tua yang berdosa. Siapa orang tua Kain dan Habel? Adam dan Hawa. Jadi kita harus buang cara berpikir kalau Kain itu jahat, Habel itu baik. No, nggak ada yang baik di antara mereka berdua. Saya ulangi lagi, tidak ada yang baik di antara mereka berdua. Artinya Kain itu berdosa dan Habel itu apa saudara? Berdosa. Ingat ya, ini ceritanya itu setelah bulan lalu kita melihat Adam dan Hawa itu diusir Allah. Oke. Dan Kain dan Habel di satu kesempatan ingin datang kepada Allah, perhatikan baik-baik. Kain dan Habel itu ingin datang kepada Allah. Unfortunately, sayang sekali, persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak. Permasalahannya apa? Sekali lagi bukan permasalahan Kain itu jahat, Habel itu baik. Semua jahat di mata Allah. Namun ada perbedaan yang mendasar. Perbedaan itu adalah perbedaan antara Kain dan Habel tidak bersifat etis, tidak bersifat perilaku Kain dan Habel. Sifatnya itu keselamatan soteriologis. Perhatikan baik-baik. Persembahan Habel mengakui kebutuhan akan penebusan melalui darah yang menjadi gambaran dari persembahan akhir Yesus. Persembahan Kain mewakili kemandirian manusia. Oke, mari kita bedah persembahan Kain. Kain mempersembahkan hasil bumi dan tanah. Katakan bersama saya tanah, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Kain mempersembahkan hasil bumi dan hasil tanah. Mundur sedikit, perhatikan ya, perhatikan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah mengutuk Adam apa? Terkutuklah tanah. Maju ke Kain. Kain mempersembahkan korban kepada Allah dari bumi dan yang artinya Kain berangkat dari posisi terkutuk. Yang mengerti katakan amin. Kacau kan? Bayangin, Kain berdosa mempersembahkan korban yang terkutuk. Habel beda. Mundur ke Adam dan Hawa ya. Ketika Adam dan Hawa kedapatan telanjang, Adam dan Hawa membuat cawat dari daun pohon ara. Pohon itu munculnya dari mana? Tanah. Oke, bagus. Tetapi Allah memberikan baju dari binatang, kulit binatang. Kulit binatangnya diapain? Disembelih, keluar apanya? Darah. Oke, kita maju lagi ke Habel. Saya senang antusiasme saudara. Habel mempersembahkan hewan korban. Kalau Habel mempersembahkan hewan korbannya harus mati. Harus keluar apa? Darah. Itu yang membedakan Kain dan Habel. Buat kita apa hubungannya? Perhatikan baik-baik. Kita nggak beda jauh sama Kain dan Habel, saudara. Maksudnya apa? Kita terjual di bawah kuasa dosa. Kalau saudara itu berangkat dari diri saudara kepada Allah, posisinya sama seperti Kain. Sudah terkutuk, memberikan persembahan yang sifatnya terkutuk. Bayangin. Mengerti saudara? Jadi begitu saudara datang kepada Allah, memberikan diri saudara, mengupayakan diri saudara ke hadapan Allah, percayalah itu terkutuk. Oke. Kita berpikir saya bisa datang kepada Allah karena saya baik. Saya bisa datang kepada Allah karena saya rajin. Saya bisa datang kepada Allah karena saya taat.
mengupayakan dari diri sendiri yang sudah terkutuk di bawah dosa, sama saja terkutuk. Oke. Persembahan kain mewakili kemandirian manusia. Persembahan kain menunjukkan bahwa saya bisa melakukan sesuatu di hadapan Allah. Saya bisa melakukan sesuatu untuk diterima Allah. Nah ini loh, saya bisa melakukan sesuatu untuk diterima Allah. Nyata-nyatanya persembahan kain ditolak. Kenapa? Karena kain berangkat dari posisi terkutuk. Gak beda jauh sama kita, terkutuk. Upah dosa adalah apa saudara? Maut. Nah sekarang bayangkan, mari kita bayangkan ya. Kita manusia yang terjual di bawah kuasa dosa nih. Oke, yang harusnya menerima maut. Lalu kita datang kepada Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci. Mempersembahkan sesuatu dari dalam diri kita sendiri yang terkutuk, yang mengandung maut itu, menurut saudara kira-kira diterima enggak? Tidak. Ketaatanmu yang berasal dari upayamu sendiri, ketaatan kita yang berasal dari upaya manusia sendiri, tidak akan pernah diterima di hadapan Allah. Oke? Tapi persembahan Habil diterima karena ada apa? Darah. Perhatikan baik-baik. Inilah kasih karunia. Amin. Ketika saudara datang kepada Allah melalui Yesus, katakan bersama saya melalui Yesus. 2, 3. Yang Allah lihat bukan diri saudara, yang Allah lihat itu Yesus. Nah sekarang kalau saudara datang kepada Allah melalui Yesus, memberikan Yesus kepada Allah, oke? Ketika saudara datang kepada Allah di dalam Yesus, saudara tidak datang dari diri saudara sendiri. Saudara datang melalui Yesus yang sudah menjadi korban bagi saudara. Perhatikan, Allah menerima korban Kristus, otomatis Allah menerima saudara apa adanya. Halo, selamat pagi. Allah, kalau Allah menerima Yesus, Allah pasti menerima kita. Amin. Kita tidak datang kepada Allah melalui diri kita sendiri, gak bisa saudara. Karena kita sudah rusak. Totally broken. Ingat ya, Kain dan Habil itu enggak sifatnya etis, bukan perilaku yang ditekankan Allah, bukan. Pada saat itu, yang ditekankan Allah bukan perilaku. Yang ditekankan Allah adalah, sudahkah kamu membayar dosamu belum? Nah sekarang, misalnya nih, kita datang kepada Allah dan Allah ngomong, kamu sudah bayar dosamu belum? Lalu saudara jawab, sudah dengan ketaatan saya, diterima enggak? Enggak. Tetapi ketika saudara datang, aku datang di dalam Yesus yang sudah mati buat aku. Yuk masuk. Terima berkat Allah. Amin. Amin. Ini semuanya di dalam siapa saudara? Di dalam Yesus. Persembahan Habil menunjukkan korban yang jauh lebih mulia. Saudara diterima Allah bukan karena saudara baik. Saudara diterima Allah karena korban Kristus. Amin. Keluarga saudara diterima Allah bukan karena saudara baik. Keluarga saudara diterima Allah karena korban Kristus. Ketika kita berdoa, kita tidak merepresentasikan diri kita di hadapan Allah. Ketika kita berdoa, kita berfokus kepada salib Kristus. Pagi hari ini, maukah kita melihat Yesus yang baik? Amin. Kurang apa sih Yesus itu bagi kita semuanya? Sudah mati, memberikan dirinya, membiarkan dirinya disiksa sedemikian rupa. Bulan lalu, Bible study, Yesus tidak datang dengan glamoritas dunia. Enggak. Bahkan Yesus ketika murid-muridnya ngomong, engkau adalah Mesias. Yesus bilang, jangan ngomong siapa-siapa. Anak Allah yang mulia, perhatikan baik-baik saudara, anak Allah yang mulia. Biasanya kalau gini ya, ilustrasi sederhana. Ketika presiden mau datang ke kota Kudus, misalnya presiden mau mampir ke gereja kita, let's say begitu. Mampirnya minggu depan nih ceritanya nih, ini tanggal 8, minggu depan tanggal 15. Saya yakin kok, dari hari Senin, ini udah dibersihin, hari Selasa, protokolernya macam-macam, dicekin ini itu. Betul saudara? Karena yang datang presiden. Nah sekarang yang datang anak Allah, gak ada yang nyambut, perhatikan baik-baik. Yang datang itu anak Allah, gak ada yang nyambut,
nggak ada pesta penyambutan, nggak ada potong pita, nggak ada. Tetapi yang anak Allah yang maha mulia ini, yang lebih dari siapapun ini, mau menderita bagi kita. Perhatikan, anak Allah yang tidak disambut ini mau menderita buat kita. Oleh karena itu ketika kita datang kepada Allah, datanglah di dalam Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Amin. Tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Tanpa pengorbanan Kristus, saudara tidak diterima di hadapan Allah. Tetapi pagi hari ini, saudara diterima Allah karena siapa? Yesus. Tapi pastor saya harus taat kepada Allah. Yes, betul. Berangkatlah dari korban Kristus yang memampukan kita untuk hidup taat di hadapan Allah. Ini kekristenan. Kekristenan bukan upaya manusia kepada Allah. Kekristenan adalah Allah yang maha kasih memberikan dirinya bagi kita agar kita mampu hidup di hadapan Allah. Amin, saudara. Itu ibadah di Timur Eden, membahas tentang korban Kain dan Habel. Nah selanjutnya, nah ini dia. Jadi narasi tentang Kain dan Habel menetapkan dua dasar keselamatan di dalam kitab suci. Ya. Yang pertama, agama didasarkan atas kebajikan manusia versus agama yang didasarkan pada penebusan ilahi. Perhatikan baik-baik. Jalan Kain adalah prototipe dari semua Injil palsu. Kita selalu ada asumsi seperti ini. Semua agama itu baik. Betul? Betul ya? Kita sering mendengar hal itu. Semua agama itu baik. Betul. Tetapi perhatikan baik-baik saudara. Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada satu tokoh pun di dalam dunia ini yang berani ngomong seperti itu. Gak ada. Pembuktian yang Yesus ucapkan, ucapan Yesus dibuktikan melalui apa? Dibuktikan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Jalan keselamatan cuma satu, siapa saudara? Yesus. Jalan keselamatan cuma siapa? Yesus, gak ada yang lain. Kalau saya ngomong keselamatan bukan berarti mati masuk surga ya. Mati masuk surga, yes, kita semuanya bakalan tetanggaan kok nanti di surga sana. Amin. Tetapi keselamatan itu berbicara saat ini. Apa sih? Keselamatan itu berbicara masalah keluargamu dipulihkan Tuhan. Amin. Keselamatan itu bicara masalah sakit penyakitmu diangkat Tuhan. Amin saudara. Keselamatan berbicara masalah apa? Pemeliharaan Tuhan. Apalagi saat ini sedang perang Iran sama Israel. Ya, bukan perang MU sama Liverpool, bukan. Perang Iran sama Israel. Oh, macam-macam, dunia macam-macam. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor, apakah perang Iran dan Israel itu adalah tanda-tanda Yesus mau datang? Jawaban saya, Yesus bisa datang kapan aja, nggak usah pakai perang kok, betul? Nggak usah bingung. Perang selalu ada, tugas kita apa? Ya siap-siap aja. Tetapi ada kabar baik. Kalau Yesus datang, oh Yesus langsung kenal saudara. Halo. Ketika Yesus datang, Yesus langsung kenal saudara. Nah saudara sudah ditebus kok. Oke? Jadi nggak usah pusing. Lebih baik Yesus datang sekarang. Enak toh? Pada takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sudah menderita buat kita loh. Kalau dia datang ya sudah bagus lah, ya kan? Kita nggak usah menderita di dunia ini, betul? Nggak usah takut Yesus mengenali saudara. Karena kita umat tebusan, ingat loh ya, perhatikan baik-baik. Mau cara dunia kiamat seperti apa, kalau Yesus datang, dia mengenali kita. Karena apa? Karena kita percaya tebusannya. Bukan perbuatan baik kita. Ingat loh, keluar dari usaha Kain untuk layak di hadapan Allah. Saudara layak karena Yesus, bukan karena saudara. Saudara diselamatkan saat akhir dunia, itu bukan karena saudara, gak ada hubungannya. Karena Yesus. Clear. Jadi jemaat GBI Keluarga Kudus, berseri-serilah, senyumlah. Ketika mungkin saudara bertemu dengan saudara seiman yang lain, pada bingung, aduh ini perang gimana, kalau Yesus datang gimana? Jawab aja, wah puji Tuhan Yesus datang, kita diselamatkan.
Amin. Terus mungkin teman saudara nanya, kamu kok bisa tenang sih? Iya makanya ke tempat saya. Eh, oke. Mantap gak? Mantap. Jadi gitu ya saudara ya. Ingat perhatikan baik-baik. Agama yang didasarkan pada kebajikan manusia akan menemui kebuntuan dan kegagalannya. Kenapa demikian? Perhatikan. Kain berdosa, terkutuk. Kain mempersembahkan dari apa? Tanah. Tanah itu sudah dikutuk. Jadi agama yang berdasarkan kebajikan manusia itu tidak akan mungkin diterima, tidak akan mungkin diterima di hadapan Allah. Betul? Tetapi kita orang percaya yang mendasari diri kita di dalam anugerah Allah itulah yang diterima. Bukan kelayakan kita, tetapi kelayakannya siapa? Yesus. Amin saudara. Amin. Selamat pagi umat Allah yang diselamatkan. Selamat pagi umat Allah yang dikenal juru selamat. Amin. Jadi kita pagi hari ini bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Karena Yesus juru selamat kita. Amin saudara. Oke, jadi ketika kita melihat korban Kain dan Habil, kita bisa melihat dua hal yang berbeda. Jangan mengulangi kesalahan Kain yang mempersembahkan sesuatu hal kepada Allah. Yang datang kepada Allah berdasarkan kelayakan diri. Datanglah kepada Allah di dalam Yesus. Sudah diberkati pagi hari ini. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Ini masih poin pertama, poin selanjutnya, poin yang kedua. Nah, penolakan dan dosa. Ya, ketika Kain membunuh Habil, Allah datang. Jadi Allah datang kepada Kain dua kali. Sebelum Kain membunuh Habil dan sesudah Kain membunuh Habil. Perhatikan, ini prinsip. Ya, saya akan bacakan dulu statement ini. Pernyataan Tuhan kepada Kain bukanlah sekedar penyelidikan hukum melainkan tawaran rahmat untuk bertobat. Dalam konteks perjanjian, firman Tuhan selalu mendahului respon manusia, menegaskan bahwa bahkan dalam penghakiman, inisiatif rahmat tetap menjadi yang utama. Oke, perhatikan di sini. Allah datang kepada Kain berapa kali? Dua kali. Sebelum membunuh Habil dan sesudah. Saudara tahu ini artinya apa? Ini artinya adalah Allah itu punya inisiatif yang sangat amat tinggi untuk menunjukkan kasihnya kepada orang berdosa. Perhatikan, sebelum Kain berdosa, Allah datang, Kain kamu kok kayak gitu? Itu panggilan rahmat, panggilan kasih. Jangan seperti itu Kain. Allah ingin mencegah Kain. Supaya apa? Supaya hatinya tidak panas. Kalau Allah itu tidak baik, meskipun Allah maha tahu gak saudara? Maha tahu, Allah tahu apa yang akan dilakukan Kain. Tetapi Allah dengan kemurahannya datang menghampiri Kain. Namun, setelah Kain berdosa, Allah tetap datang toh? Halo? Allah tetap datang. Allah nanya apa? Di manakah? Perhatikan, di manakah? Tidak beda jauh kan? Ketika Allah tanya sama Adam dan Hawa, di manakah engkau? Perhatikan, ketika Allah menghampiri Adam dan Hawa yang sudah berdosa, Allah bertanya di manakah engkau? Ketika Allah menghampiri Kain yang sudah berdosa, Allah bertanya di mana? Kenapa pertanyaannya di mana? Sederhana saja, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin dekat dengan umatnya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Perhatikan, Allah selalu menghampiri kita dengan firman-Nya. Selalu datang dengan firman-Nya. Sebelum kita berbuat dosa, Allah datang. Kamu kan sudah ditebus. Kamu kan sudah ditebus. Selamat pagi. Ketika ada niat jahat, Allah datang dengan lembut. Kamu kan sudah ditebus. Loh, kamu sudah ditebus loh. Tetapi ketika kita jatuh, Allah tidak cuek saudara. Perhatikan, ketika kita jatuh,
Kita semuanya punya kemungkinan untuk jatuh. Perhatikan baik-baik, gak usah sombong, gak usah ngomong saya tidak mungkin jatuh. Oh, kalau saudara ngomong saya tidak mungkin jatuh, itu kemungkinan jatuhnya itu bisa lebih tinggi. Mengerti? Tapi meskipun demikian, ketika kita jatuh, sama seperti Kain jatuh, Allah tidak datang langsung, dasar kamu manusia berdosa, no. Perhatikan baik-baik. Allah bertanya, di manakah engkau? Bayangin, perhatikan saudara, ketika mungkin kita jatuh, Allah masih datang bertanya, di manakah engkau? Kurang baik apa Allah kita? Kurang baik apa Allah kita? Selalu rahmat Tuhan itu dikedepankan. Rahmat itu apa? Kasihnya dikedepankan. Ibu Novi tolong bacakan Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Perhatikan baik-baik. Allah itu kaya akan kemurahan, sabar, lapang hatinya. Nah, sekarang saya mau nanya sama saudara, kalau ada pribadi seperti ini, yang menemani saudara setiap waktu, tidak pernah meninggalkan saudara, bahkan menghampiri saudara dengan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, di saat saudara hampir seperti Kain melakukan kejahatan. Kira-kira, mikir gak saudara? Mikir gak kita untuk berbuat kesalahan? Selamat pagi. Pada akhirnya memang Allah mengizinkan Kain melakukan apa yang diinginkan hatinya. Tetapi Allah tidak pernah gagal menunjukkan kasih-Nya. Saudara, pagi hari ini Allah tidak pernah gagal menunjukkan kasih-Nya. Amin. Sudah ya, cukup ya. Lihat kasih Kristus yang selalu mengajak saudara untuk pulang. Ketika firman Tuhan datang, jangan keraskan hatimu. Ini teguran kasih karunia. Teguran kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita terselamatkan. Perhatikan baik-baik. Terselamatkan. Allah tetap mengasihi saudara. Oke? Allah tetap mengasihi saudara. Tetapi jangan anggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Dia selalu mengajak saudara untuk bertobat. Ingat, bertobat. Kalau sudah sakit gimana? Ya diajak berobat. Kembali ke PowerPoint. Jadi sepi sekali ya pagi hari ini ya. Jadi begitu saudara, ini bentuk kasih Allah. Ini bentuk kasih Allah. Mungkin dari antara kita ada yang sudah jatuh. Ada yang sudah kepleset atau apapun itu. Kembalilah kepada Allah yang baik. Pagi hari ini, kembalilah kepada Allah yang baik. Amin. Hukuman dosa atas kita sudah ditimpakan kepada siapa? Yesus. Udah gak usah buang-buang waktu, lari kepada juru selamat. Perhatikan baik-baik saudara. Pagi hari ini bagi saudara mungkin yang sedang punya pergumulan. Ya, karena kesalahan masa lalu saudara. Pesan saya satu, datang cepat-cepat kepada juru selamat. Minta pertolongan. Kita gak usah kikuk di hadapan Allah. Allah sudah menanggung dosa kita. Justru kalau saudara merasa Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan itu membenci saya. Lihat bagaimana Allah menghampiri Adam dan Hawa. Lihat bagaimana Allah menghampiri Kain. Tanyanya apa? Di mana? Saudara tahu kan kalau tanya di mana itu ingin apa? Ingin ketemu. Perhatikan. Bahkan ketika kita jatuh, Allah ingin bertemu dengan kita untuk memulihkan kita. Jangan jadikan alasan ini untuk kita santai-santai ya. Oke? No, bagi saudara yang sudah kepleset, saya punya undangan.
untuk saudara datang kepada Juru Selamat. Karena apa? Ada pertolongan dan ada pemulihan segera. Amin saudara? Oke. PowerPoint selanjutnya. Ketika Kain membunuh Habil, darah Habil berteriak, menuntut keadilan. Perhatikan baik-baik. Darah Habil berteriak menuntut keadilan yang dilakukan kakaknya. Mengapa demikian? Karena Habil itu dibunuh secara tidak fair. Oke? Habil dibunuh secara tidak adil. Saudara, ini ada pendapat ahli perjanjian lama. Oke. Pada zaman kitab Kejadian ditulis, ya ini menurut salah satu pendapat teolog perjanjian lama, pada saat kitab Kejadian ditulis, itu satu zaman dengan apa yang namanya hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi itu begini loh, mata ganti mata, tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Oke? Nyawa ganti nyawa. Yang artinya adalah Habil sedang menuntut balas kepada Kain. Darah Habil itu menuntut balas. Katakan bersama saya, menuntut balas. 2, 3. Kain harus dituntut secara adil. Tetapi perhatikan, di masa depan setelah zaman Habil, ada darah yang berteriak jauh lebih keras daripada Habil. Darah siapa itu? Darah Yesus. Darah Habil menuntut. Darah Yesus berteriak hal yang berbeda. Darah Yesus berbicara lebih baik dan lebih kencang daripada darah Habil. Darah Habil berteriak meminta pembalasan terhadap pembunuh. Darah Kristus berteriak meminta belas kasihan. Amin. Darah Kristus berteriak meminta belas kasihan bagi para pendosa. Siapa pendosa itu? Saya dan saudara. Itulah darah perantara yang memulai perjanjian baru. Maksudnya begini, sebenarnya kita adalah orang-orang yang dituntut. Dituntut apa? Dituntut kesempurnaan di hadapan Allah. Ingat, Yesus berkata apa? Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu tuntutan saudara. Jadilah sempurna. Tuntutan. Tuntutannya bukan sifatnya lahiriah loh, enggak loh ya. Batin juga. Kan Yesus itu kan di Matius itu kan Yesus meninggikan hukum Taurat setinggi-tingginya. Yesus berkata begini. Hukum Musa berkata jangan membunuh. Tetapi aku berkata kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Nah bayangkan, tuntutan kesempurnaan ini adalah tuntutan kesempurnaan yang sifatnya lahiriah dan batiniah. Di satu sisi, bagaimana mungkin tuntutan kesempurnaan ini tergenapi melalui diri kita yang sudah terjual di bawah kuasa dosa. Saudara tahu ini artinya apa? Ini artinya adalah kondisi yang sangat amat payah. Dan kita itu sebenarnya menantikan hukuman Allah. Kalau ada, biasanya kan kalau di pengadilan itu ada yang namanya JPU, Jaksa Penuntut Umum, ya kan? Nah saudara kita tuh dituntut, mana kesempurnaanmu? Tetapi mana mungkin kita itu terjual di bawah kuasa dosa kok. Saya tidak ngomong begini untuk menyamankan dosa ya, enggak ya. Pada dasarnya, perhatikan baik-baik, pada dasarnya pendosa seperti kita semuanya itu menderita. Saudara harus tahu, harus ketahui itu. Ada istilah there is no honor among the thief. Enggak ada kehormatan di dalam pencuri. Tidak ada kebahagiaan di dalam diri kita yang sudah terjual di bawah kuasa dosa, enggak ada. Mungkin kita bisa merasa bahagia, kita bisa merasa happy karena kita habis dapat sesuatu, tapi percayalah, kebahagiaan itu sifatnya sementara dan bisa hilang. Apa yang kita miliki bisa datang dan pergi. Dan karena kita dituntut kesempurnaan, di tengah-tengah kegagalan kita tidak mungkin sanggup. Namun darah Yesus, perhatikan baik-baik, darah Yesus di atas kayu salib, dia berteriak belas kasihan. Kasihanilah jemaat GBI Roh Kudus.
kasihanilah jemaat GBI Keluarga Kudus ya Bapa, aku mati menanggung mereka. Amin. Jangan timpakan hukuman kepada jemaat GBI Keluarga Kudus, timpakan hukuman kepadaku. Biarlah jemaat GBI Keluarga Kudus menerima kasih-Mu. Biarlah jemaat GBI Keluarga Kudus melihat muka-Mu yang berseri-seri. Jangan timpakan amarah kepada jemaat GBI Keluarga Kudus karena darahku tercurah untuk mereka. Itu Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita semuanya. Amin saudara. Amin. Saudara, kita akan maju ke Musa ya. Ketika Musa, perhatikan baik-baik, ketika Musa itu ada di Gunung Sinai dan Musa menulis Taurat, Allah datang menghampiri Musa. Oke. Tapi ketika Allah datang menghampiri Musa, Allah tidak mengizinkan mukanya dilihat. Mengapa demikian? Muka Allah itu sangat amat kudus, sangat amat mulia. Kalau ada orang yang tahan lihat muka Allah, orang ini orang sempurna. Tetapi sesempurna-sempurnanya Musa hanya boleh melihat punggung Allah. Punggung. Jadi ketika Allah datang, Musa di sini, Allah di sini. Bayangin. Allah tidak mengizinkan mukanya kelihatan. Karena kalau Musa lihat mukanya Allah, mati. Tetapi Yesus berbeda. Yesus berbeda. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Bedanya seperti apa, Pastor? Ketika ada orang sakit kusta, Yesus sebagai Allah yang berjalan di muka bumi. Dia enggak membelakangi orang kusta, enggak. Orang kusta di belakang dia enggak gini. Hai penyakit kusta pergilah, padahal orangnya di belakang enggak kayak gitu saudara. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus berbalik. Membiarkan mukanya dilihat oleh orang kusta ini, yang enggak pernah lihat muka orang. Karena orang kusta ini najis kok. Tetapi saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus datang memegang orang kusta ini. Padahal tidak boleh, orang kusta itu tidak boleh dipegang karena najis. Bayangin, Yesus yang maha suci, yang maha kudus, dia membalikkan wajahnya, membiarkan dirinya terekspos oleh orang yang sakit kusta ini. Menyentuh orang yang sakit kusta ini sehingga orang yang sakit kusta ini sembuh. Saudara tahu siapa orang kusta ini? Saudara tahu siapa orang kusta ini? Kita. Halo, kita. Yesus yang baik menghampiri saudara dengan kasih-Nya, menyentuh saudara, memulihkan saudara. Sehingga kita semuanya menerima kasih-Nya yang ajaib. Halo, amin. Muka Allah yang dulu menyeramkan karena belum ada penumpahan dosa. Kini muka Allah itu bersinar bagi kita. Karena ada darah yang berteriak untuk meminta belas kasihan. Darahnya siapa saudara? Darah Yesus. Darah Yesus tercurah bagi kita semuanya. Saudara adalah umat yang dibelas kasihani Allah. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan Yesus itu baik. Terus lanjut lagi. Masih poin darah yang berteriak. Coba Ibu Novi bacakan Ibrani 12 ayat 24. Kita akan lihat bersama-sama saudara, Ibrani 12 ayat 24. Ibrani 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke. Kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan. Perhatikan. Darah pemercikan apa ini? Zaman dulu di zaman bangsa Israel, ketika di Atonement Day, hari penebusan, imam besar menghampiri the Ark of Covenant. The Ark of Covenant itu bahasa Indonesianya tabut perjanjian. Nah, apa yang imam besar lakukan? Dia memercikan darah pendamaian. Dari mana? Dari hewan korban yang tidak bercacat. Oke, saudara. Darah ini tujuannya untuk menutupi bangsa Israel dari murka Allah. Perhatikan, menutupi. Katakan bersama saya menutupi. 2, 3. Tetapi darah Yesus tidak menutupi, dia menebus. Beda. Yang artinya apa? Kembali ke PowerPoint. Saudara tahu ini artinya apa? Darah Yesus ya
Yesus adalah penderita yang benar-benar adil. Ketika ada tulisan berbicara lebih kuat, itu adalah kata pengampunan dan akses kepada Allah. Berlawanan dengan penolakan dan penghukuman yang terkait dengan hara Habel. Perhatikan, saudara, ketika saudara mungkin memiliki rasa bersalah, oke, takut akan penghukuman, takut akhir zaman. Percayalah, bagi hari ini ada darah yang berteriak meminta belas kasihan. Amin. Gak usah takut, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Yesus jaminan hidup kita, darahnya sudah tercurah, saudara, amin. Kita bergumul dengan rasa bersalah, mungkin enggak? Ya mungkin. Mungkin kita enggak bisa berdamai, mungkin kita ada kesalahan masa lalu yang sangat amat membekas, dan kita enggak bisa move on. Dan kita selalu berpikir, hidup saya seperti ini, karena ada kesalahan saya di masa lalu yang harus saya tebus. Dosamu sudah ditebus Yesus di atas kayu salib. Amin. Saudara adalah umat yang mengalami pengampunan yang sempurna. Bebaslah dari rasa bersalah. Kalau Yesus sudah mendamaikan diri saudara dengan Allah, pesan saya, berdamailah dengan dirimu. Maksudnya gimana, Pastor? Seringkali kita merasa tidak layak untuk menerima hal yang terbaik. Karena mungkin kita berpikir kita punya pengalaman kehidupan yang sifatnya itu menyedihkan. Kita punya pengalaman kehidupan, yaitu kita ditolak lah, atau mungkin kita itu dijauhi banyak orang, dijauhi orang tua, dijauhi teman-teman. Allah tidak pernah menjauhi kita. Amin, saudara. Allah tidak pernah menjauhi kita. Allah itu mengasihi kita. Buktinya apa? Darah Yesus berteriak jauh lebih keras. Untuk apa? Untuk mendatangkan hadirat Allah. Untuk membuat saudara bersekutu dengan Allah tanpa ada batasan. Jadi pagi hari ini, lepaskan pergumulanmu. Lepaskan pergumulanmu. Amin. Saudara tahu mengapa apa yang diterima Yesus di kepalanya? Mahkota duri. Kok ditaruh di kepala ya? Sebenarnya, gini, saya pernah depresi, saudara. Saya pernah stres, saya pernah depresi. Saya yakin saudara juga pernah. Depresi, stres, bingung mikirin masa depan seperti apa, bingung mikirin keluarga seperti apa, kepala rumah tangga bingung, ini aku harus kerja gimana, zaman makin susah, ya kan. Baru kemarin ada isu perang, orang-orang pada lari ke SPBU semuanya. Chaos semua. Pecah, piye. Semuanya berkecamuk di dalam kepala. Tetapi ingat, ada darah yang berteriak meminta belas kasihan. Amin, saudara. Yesus rela membiarkan kepalanya diberi mahkota duri. Menanggung sakit yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kepala itu sumber stres. Mikir kehidupan itu sumber stres. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah ingin saudara tidak stres. Allah ingin saudara tidak depresi. Mengapa demikian? Karena Allah mendatangkan belas kasihan, karena Allah lah yang memelihara kita. Amin, saudara. Mengapa Allah memelihara kita? Karena ada darah yang berteriak meminta belas kasihan. Jadi pagi hari ini, apapun ramalan tahun ini, percayalah, tahun ini kita mengekspresikan Yesus. Tahun ini saya mengalami Yesus. Kenapa? Karena ada darah yang berteriak. Darahnya siapa? Darahnya Yesus. Saudara tidak ditolak Allah. Allah menerima saudara untuk memelihara saudara, untuk mendandani saudara. Jadi kita akan didandani saudara. Kita akan dibenahi. Supaya apa? Supaya ekspresi Kristus itu keluar. Amin. Saya rasa tidak mungkin. Kalau jemaat benar-benar menikmati Kristus sedemikian rupa, jemaat pasti akan memberikan dirinya untuk pelayanan.
Nah, enggak semuanya ini. Saya rasa tidak mungkin jemaat yang sudah memberikan dirinya untuk Kristus tidak memberikan dirinya untuk pelayanan. Umat tebusan Allah yang menerima Yesus yang sempurna, yang telah dibelas kasihani, sudah pasti memberikan dirinya untuk pelayanan. Amin. Sudah pasti saudara akan mengambil waktu untuk bersahabat. Sudah pasti saya sudah bisa meramalkan. Ini ramalan 1 minggu ke depan. Dengarkan ramalan saya baik-baik. 1 minggu ke depan bakalan rame banget. Rame apa? Rame CG. Jadi selamat datang pekan CG. B2 sama B5 sama saya ya, hari Selasa sama hari Rabu. Jadi itu fasilitas yang itu fasilitas yang Allah munculkan agar saudara merenungkan Yesus di situ. Oke? Saudara merenungkan Yesus daripada saudara merenungkan berita dunia. Renungkan Yesus. Halo? Saudara merenungkan berita dunia enggak salah sih, enggak salah merenungkan berita dunia enggak salah. Tetapi terlalu banyak merenungkan berita dunia dan lupa merenungkan Kristus. Yang rugi siapa? Iya, saudara sendiri. Betul? Renungkan Yesus di tengah dunia yang sudah rusak ini. Darahnya berteriak meminta belas kasihan. Saudara adalah umat yang menerima belas kasihan. Katakan bersama saya menerima belas kasihan Allah karena darah Yesus. Kasih tahu sebelahnya, ngerti enggak kamu? Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, next yuk. Ini poin terakhir ini. Oke, poin terakhir ini apa? Poin terakhir ini membahas tentang Kain, masih membahas tentang Kain. Sekarang ini ceritanya lucu banget, serius. Ini Kain ini ceritanya lucu. Kain itu sudah parah sih memang. Jadi Kain itu ya, dia itu memberikan korban kepada Allah dari tanah yang terkutuk. Kain adalah manusia berdosa, memberikan korban kepada Allah dari tanah yang terkutuk. Bunuh adiknya. Oke? Bunuh adiknya. Tetapi saudara tahu apa yang Allah berikan kepada Kain? Mari kita lihat. Tolong Ibu Novi bacakan Kejadian 4 ayat 13 sampai 15. Ayat yang ke-13 sampai 15. Kejadian 4 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kata lain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Oke, bayangkan baik-baik. Kain sudah seperti itu, harusnya menerima apa saudara? Hukuman. Nah sekarang saya mau nanya sama saudara, Allah adil enggak membiarkan Kain pergi dengan bebas dan diberi tanda untuk tidak dibunuh? Adil tidak? Loh, ayo fair aja. Kalau fair aja. Allah adil enggak? Tidak. Betul kan? Betul ya? Tetapi kenapa kok Allah justru memberikan tanda bagi Kain agar Kain tidak dibunuh? Ayo, apakah Allah adil? Kok katanya Allah adil? Kenapa kok Allah seperti ini? Perhatikan baik-baik, kembali ke PowerPoint. Keadilan Allah menuntut hukuman atas Habil, yes. Kedaulatan Allah menahan murka Allah untuk tujuan sejarah penebusan. Perhatikan baik-baik saudara. Allah sengaja memberikan tanda bagi Kain agar Kain beranak pinak. Keturunan Kain banyak. Di saat yang sama, Adam dan Hawa melahirkan Set. Oke. Kalau saudara perhatikan di Matius,
Seth itu garis keturunannya Yesus. Perhatikan. Allah itu sabar. Dia merangkai rencana keselamatan, mengizinkan Kain pergi agar keturunannya Kain terselamatkan oleh keturunannya Seth. Oke, maksudnya apa? Keadilan Allah dalam perjanjian lama tidak pernah bertentangan dengan kesabarannya. Penahanan hukuman adalah manifestasi kemurahan Allah yang menahan kehancuran total umat manusia demi rencana penebusannya. Jadi Allah itu adalah Allah yang cerdik, Allah yang jenius. Dia sengaja memberikan tanda bagi Kain. Ini adalah bentuk kasih karunia. Oke? Ini adalah bentuk kasih karunia. Allah tidak menghancurkan Kain. Allah mengizinkan Kain agar keturunan Kain terselamatkan. Kalau tidak ada keturunan Kain, repot. Oke? Ini sebenarnya tipe yang akan digenapi di dalam diri Yesus. Coba next PowerPoint lagi. Allah memberikan tanda kepada Kain agar Kain tidak mengalami pembunuhan. Tanda Kain berfungsi sebagai pengekangan ilahi, sebuah belas kasihan sementara yang menjaga orang berdosa agar tetap ada dalam rangkaian sejarah penebusan. Perhatikan, tanda Kain membuat orang-orang berdosa tetap ada di dalam rencana penebusan. Tanda Kain yang kita miliki menemukan penggenapannya di dalam diri Yesus. Perhatikan, penderitaan Kristus bukan sekedar rasa sakit fisik, melainkan kutukan yang terpusat kepada Yesus sebagai penjamin mengubah tanda hukuman menjadi meterai penebusan. Saudara, kalau kita mau fair ya, Kain kan harusnya dihukum, betul? Betul? Harusnya kita juga dihukum dong, karena kita berdosa di hadapan Allah. Roma 3:23 berbunyi apa? Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mestinya kita itu dihukum. Oke? Tetapi Allah memberikan tanda kepada kita. Tanda Kain dalam tanda kutip tergenapi di dalam Yesus. Yesus itu tidak hanya sekedar menderita sakit fisik ketika dia itu disalib, tidak. Tapi Yesus itu menanggung kutukan Allah. Yesus itu menanggung amarah Allah. Saudara ngerti ya, saudara kalau marah itu kayak gimana sih? Saya tipe orang, saya dulu tuh pemarah orangnya saudara. Kalau marah banyak gini. Kalau saya marah, saya bisa mendatangkan piring terbang. Tanya sama Bu Ratna. Saya bisa mendatangkan piring terbang. Kemarahan Allah atas dosa itu kemarahan Allah yang tak tertahankan. Oke? Apakah Allah melampiaskan kemarahannya bagi kita? Jawabannya iya. Yesus yang nanggung. So, pagi hari ini, saudara bukan jemaat yang menerima amarah Allah. Kalau saudara menerima amarah Allah, percayalah hidupmu penuh dengan kutuk. Ya, kutuk bukan kutuk ya. Kalau kutuk itu ayam kecil. Kutuk. Saudara sakit, apa yang saudara kerjakan tidak berhasil, itu kutuk, betul? Anak-anak saudara berantakan, itu kutuk. Tidak ada jemaat GBI Keluarga Kudus tidak sedang menanggung kutuk keturunan. Tidak ada yang namanya kutuk keturunan, tidak ada. Kenapa? Karena tanda Kain itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Keturunan saudara diberkati Tuhan. Jadi jangan pernah sekalipun, jangan pernah berpikir kayaknya saya dikutuk dengan kemiskinan deh. Allah kita Allah yang maha kaya. Allah kita adalah Allah yang berkemurahan. Amin saudara. Allah memberikan kita berkat, Allah memberikan kita hikmat untuk mengatur berkat. Itu diberikan bersamaan. Makanya kalau diberkati Tuhan, ingat kalau diberkati Tuhan, tanya Tuhan, mana bagian yang aku harus berikan kepada engkau, mana bagian yang harus aku kelola. Bapak Gembala memakai bahasa, benih ditabur, roti dimakan. Ketika saudara dikasih roti, rotinya dimakan, benihnya di mana? Di situ loh, di belakang ada apa tuh? Oke? Mengerti maksud saya, yang mengerti katakan amin. Oke, saudara saya nggak usah panjang-panjang lagi. Saudara jauh lebih pintar. Jadi begitu saudara. Ini adalah bukti Allah yang sangat amat ajaib. Tanda Kain itu tergenapi di dalam diri Yesus.
Sekali lagi, saudara bukan orang berdosa. Saudara bukan orang yang menerima hukuman Allah. Saudara adalah orang yang menerima anugerah Allah. Jadi bersukacitalah pagi hari ini, bersukacitalah. Amin. Di dalam Yesus terletak semua kebaikan Allah yang harusnya kita nikmati. Di dalam Yesus, makanya ya betul ya, Efesus itu berkata apa? Betapa panjang, lebar, luas kasih Allah pada kita. Amin. Saudara, ketika saudara mengenal kasih Allah yang baik, percayalah ada kuasa untuk membuat saudara hidup bagi Allah. Amin. Ketaatanmu akan muncul secara sukarela. Kekudusanmu akan muncul secara sukarela. Mengapa? Karena hidupmu bersumber kepada Kristus. Tanda kain itu digenapi di dalam diri Yesus. Saudara bukan orang-orang yang dikejar Allah. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Dinantikan Allah untuk apa? Untuk datang ibadah. Saudara dinantikan Allah untuk apa? Untuk ikut care group. Oke? Sama datang pekan care group. Saudara dinantikan Allah untuk apa? Untuk donor darah nanti. BBI sudah saya promosikan ya. Saudara dinantikan Allah untuk apa? Untuk memberikan anak saudara ikut Hesed Kid. Saudara dinantikan Allah untuk apa? Untuk memberikan anak saudara datang youth. Amin. Oh banyak saudara, banyak hal. Allah ingin bersekutu. Makanya kenapa kok Allah itu nanyanya di mana? Itu kan kalimat persekutuan. Jadi pagi hari ini, lepaskan bebanmu. Lepaskan bebanmu. Bebanmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Amin. Jalanilah kehidupan dengan keyakinan. Darah Yesus berteriak untuk memberikan aku belas kasihan. Darah Yesus berteriak untuk meminta belas kasihan Allah. Aku bukan umat yang dihukum Allah. Aku umat yang dikasihi Allah. Amin saudara. Aku. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk pengarang Hesed Kid. Upahmu besar di surga. Sudah nggak tahu yang mengarang Hesed Kid siapa ya saudara ya. Yang mengarang lagu Hesed Kid itu Bapak Wakil Gembala yang paling ganteng. Oke. Next, kelamaan nanti. Next, udah hampir jam 8 ya. Saya akan jelaskan ini secara singkat. Apa hubungannya khotbah kita, sermon ini dengan tema tahunan? Korban Kristus mendatangkan pemulihan. Saudara umat yang berdosa tapi dipulihkan di dalam diri Yesus. Amin. Melalui darah Yesus sudah dipulihkan. Diperkaya. Agar saudara dimampukan untuk mengekspresikan Kristus. Jadikan korban Kristus satu-satunya jalan sempurna bagi saudara datang kepada Allah. Oke, ketika saudara datang kepada Allah, lihat Yesus yang sudah mati. That's why kita berdoa dalam nama Yesus. Sekali lagi ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, di dalam pikiran saudara harus terbenam dalam nama Yesus. Artinya di dalam nama seseorang yang sudah mati buat aku. Di dalam Yesus itu artinya orang Yesus itu sudah mencucurkan darahnya bagiku. Amin. Kesimpulannya apa pagi hari ini? Yuk next yuk. Yang pertama, penebusan Yesus Kristus membebaskan kita dari murka Allah. Katakan, ikuti kata saya. Penebusan Kristus membebaskan saya dari murka Allah. Sekali lagi, penebusan Kristus membuat saya menjadi milik Allah. Kasih tahu sebelahnya, kamu adalah milik Allah. Yuk, kasih tepuk tangan buat Tuhan yuk. Amin saudara. Selamat pagi jemaat-jemaat yang dimiliki Allah. Selamat pagi jemaat-jemaat yang terbebas dari murka Allah. Mari kita harapkan agar Yesus datang cepat. Kalau udah ngomong akhir zaman takut aja, jangan takut sekali lagi. Ya, dengarkan baik-baik jemaat, perang akan ada terus. Perhatikan, perang akan ada terus. Makanya ya saudara ya, pesan saya sebagai calon doktor teologi yang sudah nulis jurnal sebanyak 72 naskah, hati-hati dengerin YouTube. Mending dengerin YouTube GBI Roh Kudus. Nanti saudara mendengarkan pesan tafsir yang tidak biblical dan hermeneutical. Wah, ejian bahasanya angel. Saudara akan takut. Ingat, Injil itu berita.
Injil adalah kabar baik. Dengarkan, Injil adalah kabar baik. Berarti akhir zaman adalah kabar baik. Kalau Yesus datang, puji Tuhan, alhamdulillah, amin. Jadi mau perang kapanpun, ya kita berdoa supaya kedamaian dunia terjadi. Amin saudara. Sebagai orang percaya kita berdoa kedamaian terjadi. Tetapi di saat yang sama, perhatikan baik-baik. Mau ada orang, oke ini saya harus ngomong jelas ya. Mau ada orang dapat penglihatan kek, mau ada orang ngasih nubuatan kek. Pesan saya satu. Darah Yesus yang membuat Yesus mengenali saudara saat dia datang kedua kali. Clear. Oh, tapi kan begini. Memang keselamatan itu usaha diri sendiri. Enggak. Keselamatan adalah anugerah Allah. Oke? Sembari menunggu Yesus datang, mari kita tutup Alkitab kita. Mari pemain musik maju ke depan. Mari saudara kita tutup mata kita satukan hati kita berdoa. Izinkan saya berada di depan terlebih dahulu untuk berjabat tangan dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah memberikan Yesus bagi kami. Kami sungguh sangat amat takjub betapa luar biasanya Engkau buat kami. Roh Kudus, biarlah ketakjuban ini bertahan terus selama seminggu penuh. Agar kami terbebas dari kekhawatiran kami. Kami terbebas dari berita-berita yang negatif. Kami terbebas dari rasa bersalah kami. Kami sadar Bapak, tanda Kain itu sudah digenapi di dalam Yesus. Kami bukan umat yang menerima hukuman. Kami adalah umat yang menerima wajah kasih-Mu yang sempurna. Wajah kasih-Mu itu menyinari kami, wajah kasih-Mu itu menyinari keluarga kami. Keturunan kami diberkati Tuhan karena darah Yesus yang menjamin dengan sempurna. Bapak yang baik, kami akan melihat hari-hari baik ke depan. Adapun tantangan kami lewati dengan jaminan yaitu darah Yesus yang menyertai kami. Dan kembalikan kami minggu depan untuk kami bisa belajar kembali tentang Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, sertai kami dalam perjalanan pulang kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai pada kesudahan zaman. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan.